Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Cantika Kamila Putri dengan NIM 23021100104. Saya berasal dari Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang akuntansi biaya pada perusahaan startup. Tugas ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi biaya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen mata kuliah akuntansi biaya, Bapak Dr. Sultan Syah, SEAK, MACAK, serta teman-teman yang telah membantu saya dalam pembuatan course paper yang telah dilakukan. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang akuntansi biaya pada perusahaan startup. Kalian pasti udah gak asing kan sama yang namanya perusahaan startup. Jadi perusahaan startup itu merupakan perusahaan yang fokus pada inovasi dan layanan produk dengan berbasis teknologi. Contoh dari perusahaan startup seperti Gojek, Tokopedia, Ruang Guru, dan masih banyak yang lainnya. Lalu apa sih pentingnya akuntansi biaya pada perusahaan startup? Yuk ikutin terus videonya. Akuntansi biaya merupakan cabang dari ilmu akuntansi yang membahas tentang proses identifikasi, pengukuran, dan melaporkan informasi yang berhubungan dengan kegiatan produksi suatu perusahaan startup. Akuntansi biaya pada perusahaan startup merupakan aspek yang sangat penting karena dapat mendorong perusahaan untuk terus tumbuh di masa yang akan datang. Lalu manfaat penerapan akuntansi biaya pada perusahaan startup itu apa aja sih? Nah, jadi manfaatnya itu sangat banyak sekali. Yang pertama itu dapat memutuskan keputusan yang tepat. Nah, biasanya nih kan kalau suatu perusahaan itu tidak mempunyai sebuah laporan yang rinci, mereka itu kesulitan dalam mengambil keputusan karena mereka itu bimbang. Yang kedua yaitu dapat membantu suatu perusahaan dalam pengendalian biaya. Nah, jadi jika perusahaan tersebut menerapkan akuntansi biaya pada perusahaannya, perusahaan tersebut tahu apa saja sih bagian-bagian yang kurang atau dana-dana yang kurang itu di bagian mana. Nah, dengan akuntansi biaya ini, perusahaan dapat lebih awal mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi pada pemborosan biaya tersebut. Nah, jadi jika ada sesuatu yang merugikan, biaya itu dapat lebih mudah untuk dikendalikan. Yang kedua yaitu dapat membantu suatu perusahaan dalam pengendalian biaya. Nah, jadi jika perusahaan tersebut menerapkan akuntansi biaya pada perusahaannya, perusahaan tersebut tahu apa saja sih bagian-bagian yang kurang atau dana-dana kurang itu di bagian mana. Nah, dengan akuntansi biaya ini, perusahaan dapat lebih awal mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi pada pemborosan biaya tersebut. Nah, jadi jika ada sesuatu yang merugikan, biaya itu dapat lebih mudah untuk dikendalikan. Yang ketiga yaitu dapat mengidentifikasi pemborosan lebih awal. Tidak jauh berbeda dengan poin yang kedua tadi, jadi dengan adanya akuntansi biaya, sebuah perusahaan ini dapat lebih awal tahu bagian mana yang memiliki resiko. Jadi untuk kedepannya itu perusahaan bisa melakukan semaksimal mungkin agar tidak terjadi pemborosan kembali. Manfaat yang keempat yaitu dapat meningkatkan efisiensi operasional. Dengan analisis akuntansi biaya, sebuah perusahaan startup dapat memantau dan menganalisis semua jenis biaya. Nah, jadi artinya perusahaan tersebut lebih minim untuk mengalami kegagalan. Karena apa? Karena dengan akuntansi biaya tadi, semua hal sudah dipertimbangkan, sehingga risiko-risiko yang akan terjadi itu sangat minim. Selanjutnya, yang kelima yaitu dapat meningkatkan inovasi yang dimiliki. Dengan pemahaman ilmu akuntansi yang baik, tidak jarang perusahaan startup melakukan inovasi pada produknya agar perusahaannya itu selalu maju dan tidak kalah oleh perusahaan-perusahaan lain.
Maka dari itu, sangat penting untuk melakukan inovasi di masa-masa yang akan datang. Selain itu, para karyawan juga pada termotivasi dan berkontribusi dalam pembuatan ide-ide baru. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi biaya pada perusahaan startup. Klasifikasi biaya pada perusahaan startup dibagi menjadi banyak sekali. Jadi, yang pertama itu klasifikasi biaya berdasarkan perilakunya. Nah, klasifikasi biaya berdasarkan perilakunya ini juga dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu fixed cost atau biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang tidak berubah. Artinya, biaya tersebut tidak berubah seiring dengan perubahan volume produksi. Biasanya, contoh dari biaya tetap ini seperti gaji karyawan, sewa tempat atau ruko, serta biaya keamanan seperti security. Selanjutnya ada variable cost atau biaya variabel. Nah, biaya variabel ini beda nih dari yang tadi. Jadi, kalau biaya variabel ini merupakan biaya yang berubah mengikuti dengan faktor dengan volume produksinya. Dan yang terakhir yaitu biaya semi variabel. Nah, jadi biaya semi variabel ini merupakan biaya mengandung biaya tetap dan biaya variabel. Seperti campuran gitu, ada biaya tetapnya dan juga ada biaya variabelnya. Selain itu, pengklasifikasian biaya juga dibagi berdasarkan fungsi pokoknya. Yang pertama itu ada biaya produksi. Contohnya seperti perusahaan mebel yang membutuhkan biaya bahan baku kayu, gaji untuk para pekerja, dan biaya persewaan pabrik untuk produksi kayu. Lalu ada biaya pemasaran. Contohnya seperti biaya iklan, biaya endorsement, dan biaya distribusi produk ke agen-agen. Dan yang terakhir yaitu ada biaya administrasi dan umum. Contohnya seperti biaya gaji karyawan yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi, seperti karyawan di bidang administrasi, keuangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, biaya dibagi berdasarkan sesuatu yang dibiayai. Yang pertama itu ada biaya secara langsung. Biaya secara langsung merupakan biaya yang dapat ditemukan secara langsung pada suatu produk. Contohnya seperti biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku. Yang kedua ada biaya secara tidak langsung. Biaya secara tidak langsung merupakan biaya yang tidak mudah diidentifikasi dengan suatu produk tertentu dan tidak dapat didistribusikan secara langsung pada suatu produk. Contohnya itu seperti biaya overhead pabrik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode akuntansi biaya pada perusahaan startup. Terdapat beberapa jenis metode yang dapat diterapkan oleh suatu perusahaan. Jadi yang pertama itu ada yang namanya metode full costing. Metode full costing merupakan metode di mana biaya-biaya produksi dikumpulkan menjadi suatu pesanan dan harga pokok produksi persatuan yang dilakukan dengan cara membagi seluruh total biaya produksi untuk suatu pesanan dengan jumlah satuan produk pada pesanan yang bersangkutan. Selanjutnya ada metode biaya tetap. Nah, jadi metode biaya tetap itu merupakan metode yang menggambarkan seluruh total biaya yang terlibat dalam proses produksi dan operasional. Dengan metode ini, perusahaan dapat mengatur dan mengelola keuangan dengan lebih bijak. Contoh biaya tetap antara lain gaji karyawan, sewa kantor, dan sebagainya. Selanjutnya ada metode biaya variabel. Metode biaya variabel merupakan metode dengan menggunakan pendekatan di mana hanya biaya variabel yang dipertimbangkan saat menghitung harga pokok produksi. Biaya variabel ini termasuk biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya overhead pabrik, dan biaya lainnya. Dan yang terakhir terdapat metode Rapid Application Development atau RAD. Nah, jadi metode ini merupakan metode dengan pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang efektif dan inovatif dalam pembuatan suatu produk. Metode RAD ini cocok bagi sebuah perusahaan yang membutuhkan pengembangan yang cepat dengan tujuan memenuhi permintaan pasar. Metode RAD atau Rapid Application Development ini memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-cirinya antara lain yang pertama itu metode ini memiliki bantuan software yang mendukung. Yang kedua, metode ini dapat dikembangkan secara bersamaan sehingga metode ini dapat dikatakan sebagai metode yang fleksibel. Selanjutnya yang ketiga yaitu
Metode ini dapat dipantau secara mudah. Hal ini dikarenakan metode tersebut menggunakan prototipe sehingga pengguna dapat mengetahui sistem mana yang akan dikembangkan. Dan terakhir yaitu metode ini dapat merancang sebuah sistem yang cepat dan praktis sehingga dapat berfungsi dalam mengefisienkan waktu. Nah, selain manfaat-manfaat yang didapatkan dari penerapan akuntansi biaya pada perusahaan startup ini, tentunya terdapat juga tantangan yang harus dilalui oleh para perusahaan startup pada bidang akuntansi biaya. Kira-kira tantangannya apa saja sih? Nah, yang pertama yaitu adanya fluktuasi biaya operasional. Fluktuasi itu apa sih? Nah, jadi fluktuasi merupakan perubahan biaya berkaitan dengan produksi barang atau jasa dari satu ke waktu. Perusahaan startup terkadang memiliki pengeluaran tidak terduga pada masa pengenalan produk. Jika suatu perusahaan baru memunculkan suatu produk baru, tentunya perusahaan harus mengeluarkan biaya yang lebih dalam rangka untuk memasarkan produk mereka agar dapat dikenal oleh masyarakat. Dan yang terakhir yaitu kesulitan dalam menetapkan harga dan menganalisis profitabilitas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang tepat, sehingga sulit untuk mengalokasikan biaya overhead, menganalisis biaya produksi, serta biaya operasional. Hal ini membuat perusahaan startup kesulitan menetapkan harga dan sulit memahami margin keuntungannya. Selain itu, tantangan-tantangan yang dihadapi seperti adanya biaya variabel yang terkontrol, tidak adanya pengawas yang memadai, pengelolaan arus kas yang kurang optimal, serta kesulitan dalam menentukan harga. Nah, dari tantangan-tantangan yang sudah saya sebutkan tadi, tentunya sebuah perusahaan juga memiliki strategi untuk mengatasi hal-hal tersebut. Strategi-strategi yang dapat diterapkan antara lain yang pertama itu dapat mengendalikan arus kas secara ketat. Pengelolaan arus kas yang buruk dapat berakibat fatal bagi suatu perusahaan. Tujuan dari pengelolaan arus kas yaitu untuk memprediksi kebutuhan keuangan yang diperlukan. Selanjutnya yaitu menghitung analisis biaya secara tepat. Analisis biaya dapat membantu mengukur jumlah antara biaya, laba perusahaan, dan volume produksi. Dengan adanya analisis biaya, kemungkinan terburuk dapat segera teratasi. Hal ini sangat berguna untuk mengetahui perubahan biaya yang dapat memengaruhi keuntungan perusahaan. Selain itu, dengan memahami analisis biaya dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, gunakan teknologi yang memadai. Di zaman digital ini tentunya tidak afdol jika orang tersebut tidak memiliki handphone atau teknologi-teknologi sejenisnya. Teknologi-teknologi tersebut tentunya sudah banyak yang berkembang dan bermanfaat. Teknologi dapat digunakan oleh perusahaan untuk membantu proses operasional perusahaan startup. Dan yang terakhir yaitu lakukanlah investasi yang mendukung. Investasi sangat perlu dilakukan suatu perusahaan startup untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa yang lebih efisien. Investasi-investasi tersebut dapat berupa investasi sumber daya manusia. Jika suatu perusahaan memiliki sumber daya manusia yang baik dan lebih tinggi, maka output yang dihasilkan pun juga dapat lebih optimal. Proses investasi sumber daya manusia ini dapat dilakukan dengan cara merekrut calon pekerja yang profesional, yaitu mereka yang memiliki passion pada bidang mereka. Investasi-investasi lain yang dapat dilakukan seperti investasi pada teknologi, investasi infrastruktur, investasi pemasaran, dan juga investasi kemitraan yang berupa franchise. Jadi, kesimpulan dari keseluruhan yang telah saya jelaskan yaitu akuntansi biaya pada perusahaan startup memiliki posisi yang sangat penting. Karena apa? Karena membantu sebuah perusahaan untuk mengidentifikasi, melakukan pencatatan terkait seluruh keuangan dalam perusahaan tersebut. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda jika ingin mendirikan suatu perusahaan atau suatu bisnis, kita harus memiliki dasar-dasar ilmu terlebih dahulu agar
perusahaan yang kita bangun dapat berjalan secara efisien, optimal, dan dapat berjalan secara berkelanjutan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.